Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Andi Indrawan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ferdian Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan laporan arus kas 2012. Dan di sini ada soal arus kas, yaitu jurnal arus kas 2012 pada tahun 2012 297.000, pada tahun 2011 153.000, piutang dagang tahun 2012 159.000, tahun 2011 117.000, persediaan pada tahun 2012 150.000, pada tahun 2011 180.000, perlengkapan 18.000, pada tahun 2011 27.000. Aset tetap pada tahun 2012 1.260.000, pada tahun 2011 1.050.000. Akumulasi penyusutan pada tahun 2012 kurang dari 450.000, pada tahun 2011 kurang dari 375.000. Hak paten pada tahun 2012 153.000, pada tahun 2011 174.000. Total tahun 2012 1.587.000, pada tahun 2011 1.326.000. Utang dagang tahun 2012 153.000, pada tahun 2011 168.000. Accurate liabilities pada tahun 2012 60.000, pada tahun 2011 42.000. Wesel bayar jangka panjang pada tahun 2012 tidak ada, pada tahun 2011 450.000. Modal saham preferen pada tahun 2012 525.000, pada tahun 2011 tidak ada. Modal saham biasa pada tahun 2012 600.000, pada tahun 2011 600.000. Premium saham preferen pada tahun 2012 120.000, pada tahun 2011 tidak ada. Saldo laba pada tahun 2012 129.000, pada tahun 2011 66.000. Total dari tahun 2012 1.587.000, pada tahun 2011 1.326.000. Setelah membaca soal, saya akan membuat laporan neraca 2011-2012. Akun aktiva lancar kas pada tahun 2011 153.000, pada tahun 2012 297.000, selisihnya 144.000, maka aktivanya naik. Piutang dagang pada tahun 2011 117.000, pada tahun 2012 159.000, selisihnya kurang dari 42.000, aktivanya naik. Persediaan pada tahun 2011 yaitu 180.000, pada tahun 2012 150.000, selisihnya 30.000, maka aktivanya yaitu turun. Perlengkapan pada tahun 2011 yaitu 27.000, pada tahun 2012 18.000, selisihnya yaitu 9.000, maka aktivanya turun. Total aktiva lancar pada tahun 2011 totalnya yaitu 477.000, pada tahun 2012 624.000, selisihnya kurang dari 147.000, maka total aktiva lancar, aktivanya naik. Aktiva tetap, aset tetap pada tahun 2011 1.050.000, pada tahun 2012 1.260.000, selisihnya 210.000, maka aset tetap naik. Akumulasi penyusutan bank 2011 kurang dari 375.000, 2012 kurang dari 450.000, maka selisihnya yaitu kurang dari 75.000. Dan akumulasi penyusutan bank, akumulasinya naik. Hak paten 2011 174.000, pada tahun 2012 153.000, selisihnya kurang dari 21.000, maka aktivanya turun. Total aktiva tetap tahun 2011 849.000, pada tahun 2012 963.000, maka total aktiva tetap naik.
Total aktiva pada tahun 2011 1.326.000, pada tahun 2012 1.587.000. Maka total aktiva naik. Hutang jangka pendek atau lancar. Hutang dagang pada tahun 2011 168.000, pada tahun 2012 153.000. Selisihnya kurang dari 15.000, maka hutang dagang itu aktivanya turun. Accurate liabilities pada tahun 2011 42.000, pada tahun 2012 60.000. Selisihnya 18.000, maka aktivanya naik. Total hutang lancar. Pada tahun 2011 210.000, pada tahun 2012 213.000. Selisihnya 3.000. Maka total hutang lancar akan naik. Hutang jangka panjang, wesel bayar jangka panjang. 2011 450.000, pada tahun 2012 tidak ada. Selisihnya 450.000, maka turun. Total hutang jangka panjang 2011 450.000, 2012 tidak ada. Selisihnya 450.000, maka total hutang jangka panjang akan turun. Total liabilitas 2011 660.000 dan 2012 213.000. Selisihnya yaitu 447.000. Maka total liabilitas akan turun. Ekuitas modal saham preferen 2011 tidak ada. 2012 525.000 dan selisihnya 525.000. Maka modal saham preferen akan naik. Modal saham biasa pada tahun 2011 600.000, pada tahun 2012 600.000. Maka tidak ada selisih. Premium saham preferen pada tahun 2011 tidak ada, pada tahun 2012 120.000. Selisihnya 120.000. Maka premium saham preferen akan naik. Saldo laba pada tahun 2011 66.000, pada tahun 2012 129.000. Selisihnya kurang dari 63.000. Maka saldo laba akan naik. Total ekuitas pada tahun 2011 666.000, pada tahun 2012 1.374.000. Dengan selisih kurang dari 708.000. Maka total ekuitas akan naik. Total pasiva tahun 2011 1.326.000, pada tahun 2012 1.587.000. Selisihnya 261.000. Maka total pasiva akan naik. Di sini ada informasi tambahan yaitu dividen sebesar 138.000. Setelah membuat laporan neraca, di sini saya akan membuat laporan laba rugi tahun 2012. Penjualan sebesar 1.980.000 dan net penjualan 1.980.000. Harga pokok penjualan sebesar 1.089.000. Laba kotor 89.100.000. Kenapa bisa 891.000? Karena 1.980.000 dikurangi 1.089.000. Biaya operasi, beban operasi sebesar 690.000. Total biaya operasi 690.000. Dan laba bersih 201.000. 201.000 dari 891.000 dikurangi 690. Setelah membuat laporan laba rugi, saya di sini akan membuat laporan arus kas 2012. Aktiva operasional. Laba 2021. Di sini dari laporan laba rugi 2012 yaitu sebesar 201.000. Penambahan increase akumulasi penyusutan sebesar 75.000. Hak paten sebesar 21.000, penurunan perlengkapan sebesar 9.000, penurunan persediaan sebesar 30.000, kenaikan accurate liabilities sebesar 18.000, total 153.000. Pengurangan decrease
kenaikan piutang dagang sebesar 42.000, penurunan utang dagang sebesar 15.000, totalnya 57.000. Arus kas aktivitas operasional sebesar 297.000. Kenapa bisa 297.000? Karena 201.000 ditambah 153.000 dikurangi 57.000. Jadi total 297.000. Aktivitas investasi yaitu penambahan increase-nya tidak ada, pengurangan decrease pembelian aset tetap sebesar kurang dari 210.000, arus kas aktivitas investasinya sebesar kurang dari 210.000. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan, penambahan increase modal saham preferen sebesar 525.000, premium saham preferen 120.000, totalnya 645.000. Pengurangan diskres, pelunasan wesel sebesar 450.000, pembayaran dividen 138.000, totalnya kurang dari 588.000. Arus kas aktivitas pembiayaan dengan total 57.000 dari 645.000 dikurangi 588.000 dengan total 57.000. Penambahan kas 144.000 dan saldo akhir kas 219 pada tahun 2019 atau saldo awal 2020 sebesar 153.000. Saldo kas 2020 sebesar 297.000. Kenapa bisa 297.000? Penambahan kas ditambah saldo akhir kas 144.000 ditambah 153.000 sebesar 297.000. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.